Masih ada yang belum bergabung. Masih ada 2 lagi ya kayaknya ya. 40. Sebelum tadi ke pendahuluan, kayaknya kenalan sedikit deh. Saya pengen kenalan sebentar ya. Oke, Alam Patria ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Anissa Rahmawati ada? Muhammad Irfan Rafi'i? Muhammad Faisal? Hadir Pak, Muhammad Irfan. Hadir ya. Hadir Pak, hadir Faisal. Oke. Nurma Hanifah? Ada ya? Hadir, hadir. Rizky Aulia Van Syuri? Hadir ya. Ahmad Riaji ada? Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Oke. Fajrin? Hadir Pak. Oke, baik. Jinan Gina Hansa? Hadir, Pak. Lisi ada Lisi? Hadir, Pak. Marshall Agustin? Hadir, Pak. Oke. Sahliana Iqbal Nur Hidayat? Hadir Pak. Trimega Anggraini? Hadir, Pak. Alma Alfiatul Inayah? Ada ya? Hadir, Pak. Anissa Eva? Hadir, Pak. Oke. Dila? Dila Febria Elis ada? Hadir, Pak. Fakhri Asmi? Baik. Yohanes Kristianto Tiku ada? Hadir Pak. Ada ya, oke. Sip. Mega Wahana ada? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rifat Mardiansyah? Hadir Pak. Oke, sip. Panggiarta Rindah Pratama? Hadir Pak, hadir. Oke. Setiana Pangestuti? Oke, hadir ya. Tufail Ahmad Satrio? Hadir Pak. Wiwit Varianto? Hadir Pak, hadir. Desi Natalia? Desi Natalia ada? Enggak ya? Dimas ada? Hadir Pak. Dimas Adira ya? Oke. Reno Agil Saputra? Hadir Pak. Oke. Kemudian Umron Makmum? Hadir Pak. Oke. Muhammad Fatan? Muhammad Fatan? Nggak ada. Nizar? Nizar Tanfidi? Halo? Nizar ada, Pak. Nizar ada ya? Kemana? Kok nggak jawab? Lagi PKL-an kayaknya, Pak. Oke. Fatan ada nggak Fatan? Ada nggak, Mbak? Hadir ya, Muhammad Fatan ya. Oke. Sip. Baik. Putri Alimah ada. Sultan Rafi Raihan? Hadir. Yuli Febrianti ada? Hadir, Pak. Oke. Andi Lesmana?
Andi Lesmana ada? Halo. Lagi Alfa nih, nggak datang. Galih ada nggak Galih? Galih Wahyu Nur Samsudin. Hadir. Haski Pratomo ada? Ada Pak, ada. Oke. Towa Fuad? Towa Hadir, Fuad Pak. Hasan. Hadir, Pak. Masuk. Wahid? Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Sip ya. Tadi yang belum hadir, Desi sama Andi ya? Saya sudah hadir Pak, maaf tadi telat. Oh, ya. Mbak Desi udah ada ya? Oke, Iya sip. Pak. Pak, misi Pak, belum tanya. Gimana? Atas nama juga dari Di Priyoga ada ya? Oke, ada nggak? ada. Tadi belum dipanggil Pak. Tadi belum dipanggil. Didik ya? Ya. Oke, sudah Didik. Isi tadi ada. Andi ada nggak Andi? Kurang satu nih, nggak datang ya? Ya sudah, kita lanjutin aja. Oke. Sudah pada masuk ke LMS-nya? Sudah Pak. Oke, teman-teman sudah lihat itunya ya. Nah, di situ tuh ada pretest-nya. Nanti kita lakukan pretest-nya setelah ini ya. Setelah saya share ya. Oke. Muncul nggak? Muncul ya. Baik. Nanti rekan-rekan karena aturan di TTP sendiri menggunakan LMS, nanti rekan-rekan bisa mengakses LMS-nya. Nanti di sini di announcement-nya rekan-rekan biasanya nanti kalau ada tugas silahkan bisa cek di sini ya. Kalau misal saya berhalangan untuk masuk kelas, tapi yang jelas sih kalau presensi tetap aja tetap dilaksanakan. Silahkan nanti rekan-rekan. Ini Andi udah datang belum ya? Soalnya mau saya submit nih BAP-nya. Alam Patria kenapa keluar? Oke ya, saya submit ya. Halo? Oke, baik Pak. Saya submit ya. Oke. Andi Lesmana masih belum hadir? Ya sudah, saya submit aja ya. Oke. Ini nanti menggunakan LMS-nya ya. LMS-nya di sini nanti teman-teman akses
setelah mengakses nanti rekan-rekan di sini sih ada profil singkat saya, di sini ada nomor handphone saya juga, ada email. Nanti teman-teman kalau ada kebutuhan terkait dengan perkuliahan ini bisa WA ataupun email ke saya. Silahkan. Ini peta pembelajaran ya. Tadi yang sudah disampaikan di slide perkuliahan juga sudah saya share. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi awal ini sebenarnya nanti kita pembahasannya lebih ke kontrak. Tapi nanti juga nggak masalah sih. Nanti kita masuk ke konsep pemodelan dan animasi 3 dimensi. Jadi kita membahas perbedaan antara yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu yang 3 dimensi itu seperti apa bentuknya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas ke metode-metode. Jadi nanti ketika perkuliahannya sudah habis, nanti teman-teman bisa lebih fokus ke proyeknya atau tugas besarnya supaya tidak terganggu di perkuliahan ya terutama ya. Jadi nanti waktu perkuliahannya dimanfaatkan untuk melaksanakan atau menyelesaikan proyeknya. Baik. Panduan pelaksanaan perkuliahannya sendiri itu melalui kelas virtual, kemudian presensinya nanti dari Igrasias. Teman-teman ada yang bisa presensi melalui Igrasias? Atau nanti saya presensikan manual nggak apa-apa. Tadi yang sudah hadir, yang kurang kan Andi Lesmana belum hadir ya pada hari ini. Kemudian tugas dikumpulkan melalui LMS ya, jadi tidak ada tugas yang dikumpulkan melalui cetak, semuanya melalui LMS saja. Silahkan nanti di LMS sendiri kan ada batas waktunya ya, jadi kalau yang nanti lambat-lambat atau tidak lekas mengumpulkan ya artinya tidak mengumpulkan, dianggap tidak memenuhi tugasnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ya, baik ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini CV saya. Oke. Oke, nanti materi itu saya akan share PDF-nya itu nanti ada di topiknya nanti ada di bawah website ini, ada topik 1, 2 dan seterusnya. Nah, nanti setelah selesai perkuliahan akan saya share di sana. Nanti teman-teman bisa akses atau pelajari kembali topiknya. Kemudian ini referensinya ya. Kalau misalkan bukunya berbayar, nanti teman-teman berarti cari referensi selain ini aja atau tadi ya melalui tutorial. Silahkan. Di sini juga ada forum tanya jawab untuk diskusi. Nah, nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kapanpun boleh di forum tanya jawab ini. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, ini kan ada pretestnya. Rekan-rekan saya minta untuk melaksanakan atau mengisi pretest perkuliahan pemodelan animasi 3 dimensi. Jadi teman-teman nanti tidak akan bisa mengakses materi perkuliahan sebelum melaksanakan pretest. Oke, silahkan. Mungkin selama pretest ini saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan. Nah, nanti rekan-rekan boleh meng-close atau mematikan Zoom-nya, Google Meet-nya dulu. Google Meet-nya boleh dimatikan atau untuk menghemat kuota ya terutama. Silahkan bisa dimatikan terlebih dahulu, kemudian mengisi pretestnya. Oke, dimulai dari sekarang. Maaf Pak, itu saya belum bisa. Gimana? Itu saya belum bisa join di LMS karena itu ada keterangan You cannot gimana? Kan saya ngeklik di LMS mata kuliah pemodelan animasi.
Klik itu, terus di bawah sendiri ada akan you cannot enroll yourself in this course. Oh, belum di-enroll ya? Belum, Pak. Di-enroll manual bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Keluarnya continue terus muncul ke home kembali. Home kembali. Yang lain ada yang bisa masuk nggak ke pretestnya? Langsung masuk aja sih, Pak. Bisa Pak, langsung masuk Pak. Bisa ya, oke. Yang belum Muhammad Rifai ya sebenarnya. Mas Irfan? Iya, Pak. NIM-nya yang 16102165 ya? Iya, Pak. Oke. Saya enroll manual. Sudah, Mas? Silakan. Oh ya, Pak. Bentar, Pak. Saya cek dulu. Masuk. Ya, silakan, Mas. Maaf Pak, mau tanya ini kok nggak bisa enroll ya Pak? Atas nama alam ya? Saya enroll dulu ya sebentar ya. Baik Pak. Ada lagi yang belum bisa? Mungkin biar sekalian.
Belum ya? Oke, tunggu sebentar. Mas Alam, ini NIM-nya 16102146. Betul ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, silakan. Sudah saya masukkan, ada lagi nggak? Kalau ada, bilang ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama, Mas.
Sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Ya, yang lain? Belum, Pak. Belum. Ya, kita tunggu. Nih, kalau daring gini, saya nggak pernah ketemu kalian, goib juga ya. Oke, yang sudah merespon sip. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Mungkin yang belum bisa dipercepat ya, supaya nanti kita next bentar lanjut ke perkuliahan. Satu menit lagi ya. Yang belum ada. Oke, waktunya sudah cukup. Kita bisa pengantar sebentar. Oke, saya share ya. Slide-nya muncul? Halo? Yang muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Oke, di sini kita konsep 3 dimensi ya. Di sini ada perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau teman-teman pernah mengetahui ya apa itu 3 dimensi, ya 3 dimensi itu sebetulnya sebuah objek. Objek itu sesuatu ya, atau objek itu ya bisa dibilang benda
boleh benda deh, boleh benda atau bisa diandaikan yang lain, bahwa apa yang membedakan benda 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu ya yang membedakan itu ya ini ada tinggi dan lebar, itu di 2 dimensi. Tapi yang 3 dimensi itu memiliki kedalaman. Bedanya di situ. Kedalaman itu jadi mungkin kalau yang 2 dimensi datar ya, tidak memiliki kedalaman ya. Tapi yang 3 dimensi itu lebih ke dalam. Artinya seperti ini. Misalkan ini saya punya sebuah tempat ya, tempat kacamata. Tempat ini itu memiliki kedalaman. Kedalamannya itu mungkin teman-teman kalau hanya melihat sininya itu sekilas 2 dimensi ya. Tapi ketika melihat ada kedalaman, ini lekuk, ada lekuk, ini ya lekuk ya, ada lekuk, di sini ada lekuk, ada sisi, di sini atasnya ada sisi lagi. Itu sebetulnya mencerminkan sifat-sifat dari 3 dimensi atau objek 3 dimensi. Nah, itu berikutnya ini bedanya 3 dimensi dan 2 dimensi ya. Yang 2 dimensi ini hanya tinggi dan lebar saja, datar ya. Kalau yang 3 dimensi itu ada kedalaman. Nah, ini kedalaman. Mungkin kalau sisi sini dibuang, sisi sini dibuang, hanya seperti ini saja, hanya sisi yang depan, itu pun 2 dimensi, hanya ini saja, itu 2 dimensi. Nah, misal ada pertanyaan, kalau ini sebuah box, sisi-sisinya dibuang, layaknya sebuah kertas ya, apakah itu tetap 3 dimensi? Pertanyaannya tergantung sisi itu masih punya kedalaman atau tidak. Jadi seperti itu. Kalau sudah tidak punya kedalaman seperti ini, maka maaf seperti ini itu disebutnya, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, ya kalau sudah tampak seperti ini berarti hanya 2 dimensi saja. Oke, berikutnya ini 3 dimensi ya. Bagaimana manusia memperoleh kesan kedalaman? Ya, kedalaman sebetulnya perspektif mata kita sendiri ya sebagai manusia, yaitu kedua mata manusia mempunyai selisih sudut pandang itu 120 derajat. Dari mana 120 derajat? Misalkan ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Tapi yang sebelah sini, ini kanan saya ya, sorry ya, ini kanan saya. Yang kanan saya itu tidak bisa melihat sisinya yang sebelah sini. Jadi kalau saya tangan yang ini saya letakkan di sini kan nggak kelihatan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi semisal kita menutup salah satu mata ya, yaitu kita akan agak kesulitan menentukan jarak ya. Ya kita sebagai manusia patut bersyukur ya sudah diberi anugerah 2 buah mata lengkap normal, sehingga bisa mengetahui jarak maupun benda ya. Benda-benda itu dikenali, bendanya itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi sih benda pada umumnya yang kita kenal atau secara duniawi ya, atau secara ini ya, secara real, itu 3 dimensi. Oke. Perbedaan sudut pandang tersebut membuat masing-masing mata memperoleh gambar yang berbeda untuk objek yang sama. Kemudian perbedaan gambar diproses oleh otak sehingga kita memperoleh kesan kedalaman. Nah, ini yang tadi disebutkan terhadap jarak benda. Oke. Berikutnya ini. Nah, kalau kita nutup mata ya, kurang lebih ada sebuah penelitian sih 2 hari ya, 2 hari.
2 hari itu kalau matanya ditutup kita agak kesulitan membedakan jarak karena ya tadi ada sisi yang tidak kita lihat. Nah, kalau ada 2 kan jumlah derajat yang kita lihat itu semakin luas ya. Tapi kalau satu mata ditutup ya kita hanya berkurang ya, otomatis derajat penglihatannya berkurang. Sudut-sudutnya itu juga lebih sedikit. Nah, ini 3 dimensi ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini dianalogikan sebuah mata ya. Mata bisa melihat yang sebelah kanan itu bisa sekian, sedangkan yang kiri hanya bisa melihat sudut pandangnya sekian. Segitiganya ini sudut pandangnya ya. Luas pandangannya. Oke, ini sifat-sifatnya, yaitu ada sumbu ya. Kita karena orang ilmiah, supaya mudah dipahami, sudut-sudut itu, maaf, 3 dimensi itu dibuat sudut ya, sudut ataupun sumbu. Sumbu itu ada X, Y, dan Z. Nah, itu dibentuk titik-titik yang dituliskan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ini bagaimana menggambarkan sumbu 3 dimensi. Ya, analoginya sih seperti ini. Jadi yang tengah ini sebetulnya titiknya 0. Ya, ada X, Y, Z. Sama, ini X, Y, Z. Cuman beda ininya aja, beda derajatnya. Bisa diputar. Ini sistem koordinat 3 dimensi. Oke. Oke, ini contoh pernyataan objek 5 segi 4 ya. Bangun ruang ya. Kalau kita kenal dulu waktu SD, SMP mungkin sampai SMA juga belajar bangun ruang ya. Ya kurang lebihnya seperti ini. Titik-titiknya. Berarti yang ke sini apa? Min X ya. Yang ke sana min Z. Kalau yang ke bawah ini kebalikannya ya. Kebalikannya itu berarti min Y. Ini titik nolnya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini perspektif ya. Jadi objek di koordinat dunia itu ditransformasikan koordinat dunia ke koordinat kamera. Kemudian ada clipping ya, proses clipping, kemudian proses ke bidang pandang, kemudian ditransformasikan ke dalam koordinat device di kameranya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan tools, sebetulnya ini termasuk di situ. Nah, ini proyeksi referensi kamera dan proyeksi display plan, bidang datar untuk tampilan. Kemudian titik-titik di dunia nyata dipetakan ke dalam ruang 2 dimensi. Selanjutnya, representasi objek 3 dimensi ya. Kita cerita sedikit tentang apa itu poligon, kurva, konstruktif solid geometry atau CSG ya. Dan nanti ada sweep representation. Sweep representation itu sebetulnya setiap benda itu bisa diputar, punya kesempatan diputar itu 360 derajat. Jadi nanti teman-teman boleh memutar suatu objek itu tidak harus 360 derajat. Misalkan kita putar seperti ini. Ini kan belum 360 derajat. Kalau 360 derajat, patokan ini pasti nanti balik ke tempatnya lagi kan. Ini 360 derajat. Kalau hanya sampai sini berarti cuman 180 ya.
Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti yang akan dijelaskan di situ. Oke, ini spesifikasinya poligon ya. Poligon itu sebetulnya terdiri dari tabel geometri ya, yang berisi koordinat vertex. Apa itu vertex? Vertex itu sebetulnya sudut-sudut ya. Ini vertex. Kalau lingkaran apakah punya vertex? Nah, itu nanti jadi pertanyaan. Berisi atribut seperti transparansi warna, tekstur, dan lain-lain ya. Nanti tekstur bisa diambilkan dari objek yang lain ya, atau benda atau material yang lain. Oke, ini tabel poligonnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini vertex ya, V. Vertex. Ini vertex juga. Karena di sini ada tidak lurus ya. V1 dan V5 itu tidak lurus. Jadi ada ini jadi vertex ya. Vertex itu sebenarnya ya sudut, lekukan itu vertex. Kalau edge itu tepi. Ini edge nih. Andaikan aja ini sebuah kubus ya, atau kub, vertex. Ini vertex juga ya, karena ini objeknya seperti ini juga bisa dijadikan vertex, sebuah vertex. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Kayaknya belum, Pak. Belum ya. Saya lanjut ya. Sebelumnya cukup jelas atau ada yang tidak jelas? Lanjut Pak. Gimana? Lanjut. Saya lanjut ya. Oke. Ini kurva ya. Kurva itu ada dua macam, ada yang spline dan Bezier. Apa perbedaan kurva tersebut? Nah, ini kurva spline ya. Kurva spline itu definisinya sebenarnya cukup panjang. Jadi memudahkan untuk menggambar bentuk kurva yang kompleks. Caranya dengan memasukkan rangkaian titik dan kurva akan terbentuk mengikuti rangkaian titik tersebut. Nanti teman-teman untuk teori ini sebetulnya sebagai dasar aja sih, bagaimana bentuk kurva. Jadi mengenalkan bentuk-bentuk kurva aja. Nah, ini kurva spline ya. Kurva spline itu sebetulnya tidak ada sudut yang lancip ya, tidak lancip. Jadi dia melengkung, lebih melengkung seperti ini. Ada lengkungnya, ada lekukan-lekukannya. Kalau yang ini interpolasinya ya, interpolasi. Kalau yang bagian dalamnya itu approximating curve-nya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kurva Bezier ya. Bezier itu terdiri dari titik ujung dan titik kendali. Jadi titik ujung, titik kendali tersebut disebut kurva Bezier. Kemudian interpolasi kurva pada titik ujung, kurva yang terbentuk berbasis pada posisi titik ujung dan titik kendali. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, jadi mereka itu punya 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Ini contohnya. Kemudian ini contoh-contoh lainnya dari kurva tersebut. Ini kurva Bezier ya. Nah, ini contohnya dari sini ya. Kita lanjut aja ke parametric surface. Nah, ini parametrik ya.
Parametrik itu untuk menghasilkan benda-benda yang dapat direpresentasikan dalam rumus matematika seperti bola, donat, tabung, kon, apapun objek 3 dimensi ya, itu pasti memiliki parametric surface. Apa itu parametric surface? Nah ini parametric surface ya. Seperti ini. Kemudian untuk menghasilkan lokasi titik 3 dimensi dengan cara memutar profil pada sumbu putar, itu yang disebut dengan surface of revolution. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi putar. Nah, kemudian CSG itu terdapat bentuk dari primitif ya. Misalkan bulatan, silinder, kerucut, piramida, kubus, box. Tidak dapat terdiri dari atas titik ya. Titik, garis, kemudian bidang itu tidak termasuk pada CSG ini. Jadi CSG itu sebenarnya objek-objek dasar saja di bidang ini. Nah ini CSG itu mengkombinasikan objek solid dengan menggunakan operasi boolean. Jadi ada intersection, union, minus atau difference itu di sini. Jadi nanti objek-objek itu bisa disatukan atau ya kalau misalkan kita lihat sebuah benda itu biasanya di grouping ya. Di grouping. Oke. Nah, ini constructive solid geometry. Contohnya ada box sama sphere atau bola. Oke, nah ini contoh union. Union itu penggabungan ya. Penggabungan. Ini kita punya kubus, punya bola. Kalau digabungkan ke dalam atau jadi satu, itu kurang lebihnya seperti ini. Konsep ini namanya konsep union. Kalau di bidang pengolahan objek 3 dimensi itu disebut union. Kemudian selanjutnya ini disebut intersection. Intersection itu digabung juga. Mirip dengan union. Tapi kalau union ini objek bolanya itu tidak berubah ya. Jadi bolanya itu tetap memiliki pola tersendiri di sini. Jadi tidak rata dengan kotak, dengan kubusnya, tidak mengikuti polanya ini. Berbeda dengan intersection. Kalau intersection itu mengikuti objek utamanya, misalkan kotak ini dengan bola ini, maka kotaknya akan mengikuti pola bolanya. Oke. Nah, kemudian minus itu hampir sama sebetulnya dengan intersection. Tapi objeknya nanti akan ada yang dihapus, jadi memiliki rongga ya, itu minus. Nah ini CSG3 ya. Nah ini menggabungkan konsep-konsep tadi, ada union, intersection. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah ini langkah-langkahnya ya. Step-stepnya itu tadi. Ini ada ini kub ya. Ini ada bidang yang lebih panjang.
Nah, terakhir ini setelah membentuk semacam kerangka dari kubnya ya, yang dibentuk melalui box ini, nanti akan menciptakan sebuah kerangka. Nah, nanti di akhir maka akan dilakukan konsep union tadi. Oke. Jadi kerangka dari kubus ini akan dimasukkan sebuah bola. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, silakan. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi ya, kub, box, kemudian menjadi bentuk yang berbeda, lalu menggunakan box lagi untuk memproses tadi, atau untuk melakukan proses ini namanya minus. Dia kan memiliki pola yang terpotong. Oke, box, terus nanti diunionkan. Tadi kerangka tadi ya, dari difference ini akan diunionkan menjadi sebuah ini. Oke, ini konstruktif solid geometri ya. Sama seperti tadi kurang lebihnya, menggunakan metode-metode tadi CSG3, jadi ada menghasilkan objek-objek baru dari objek-objek sebelumnya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini minus ya, atau kebalikannya bisa juga. Objek utamanya yang mana? Objek utamanya itu yang ini, lalu dibentuk melalui objek yang lain, sehingga objek yang baru ini menjadi bentuk yang baru ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau untuk minus sendiri itu sebenarnya berkurang. Seperti ini. Jadi dia punya rongga ya di sini. Oke. Selanjutnya sama ya. Oke, ini juga pola yang lain. Nah, ini yang dengan konsep union ya, digabungkan. Jadi seperti ini. Oke. Sweep representation atau memutar objek ya. Sweep representation adalah model 3 dimensi yang titik-titik geometrinya dihasilkan oleh perputaran titik-titik dari kurva spline atau lainnya. Terhadap sumbu putar tertentu, perputaran ini tidak harus 360 derajat. Ya, tadi saya katakan ya, yang ini berupa objek, tidak harus diputar 360 derajat ya, atau dikembalikan, itu tidak. Tapi boleh, misalkan 180 derajat, 90, itu boleh. Nah, perputaran tadi itu dari objek ini ya, diputar seperti ini, itu memiliki atau menjadikan ini sebuah objek baru ya. Nah, penampangnya kan berbeda. Ini disebut objek yang baru ya, dari hasil perputaran itu diputar. Selanjutnya ini untuk sweep representation, contohnya seperti ini. Ya, ini ada objek 3 dimensi ya, dari sebuah gelas, bisa diputar. Kemudian yang ini juga diputar 270 derajat, sorry. 270 derajat ya. Oke. Terakhir kita akan bahas proyeksi. Proyeksi itu merupakan koordinat dunia akan
berhubungan dengan koordinat kamera, berhubungan dengan proyeksi objek 3 dimensi ke bidang pandang 2 dimensi. Nah, ini sebenarnya kita menatap sebuah objek itu sebetulnya memproyeksikan ya. Proyeksi. Ya, kita bisa sebut ini sebetulnya penglihatan lah. Proyeksi itu ada yang paralel, ada yang proyeksi perspektif. Kemudian objek yang diproyeksikan ditentukan dengan menghitung perpotongan garis proyeksi dengan bidang pandang. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini koordinat yang ditransformasikan ya. Kurang lebihnya seperti ini. Gini, proyeksi itu bisa berubah ketika posisi kita melihat proyeksi yang sama, tapi menggunakan perspektif yang lain. Contohnya, mungkin kita bisa menatap lurus ya, pada saat ini ya, lurus ke depan. Bagaimana kalau kita menatapnya sambil tiduran, atau kepalanya dimiringkan? Itu pasti menimbulkan perspektif yang berbeda, atau proyeksi yang berbeda. Nah, itu yang disebut proyeksi. Semisal kita digantung kakinya di atas, tapi kepalanya menghadap ke bawah dengan mata terbuka. Itu juga proyeksi. Nah, proyeksi objek ditransformasikan ke bidang pandang sejalan dengan garis-garis yang bertemu di sebuah titik yang disebut projection perspective point atau disebut PRP ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini proyeksi paralel yang terakhir. Proyeksi paralel. Mungkin saya sedikit gambarkan ya, yang tadi terkait dengan vertex dan edge ya. Slide saya yang terakhir ini kelihatan nggak? Yang kosong? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita coba sedikit ya. Saya gambarkan objek 3 dimensinya ya. Misalkan saya punya agak sulit ternyata pakai template. Oke. Nah, dari gambar ini ya, ini yang disebut tadi yang saya sampaikan itu namanya vertex ya. Oke. Kalau yang tepi ini dari sini ke sini ya, itu namanya edge. Itu kurang lebihnya seperti itu. Di sini teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan tadi konsepnya. Kita ada konsep
yang namanya union ya, minus satu lagi apa namanya? Ada yang ingat nggak namanya apa satu lagi? Nggak ingat ya. Intersection. Ada yang mau menjelaskan terkait ini union yang sudah didapat tadi materinya? Silakan. Siapa? Atau saya yang tunjuk? Oke. Mbak Marcel Agustin, bisa dijelaskan konsep minus itu seperti apa ya? Mungkin singkat aja. Silakan dijelaskan. Halo. Mbak Marcel Agustin, bisa dijelaskan? Halo? Atau saya ganti ya? Dimas Adira Wibisono, bisa dijelaskan konsep salah satu ini, misalkan minion atau minus seperti apa? Halo? Iya, Pak. Ya. Tadi konsep minion dan minus bisa dijelaskan kembali bagaimana? Misalkan salah satu aja, misalkan mau diambil yang minion boleh, yang minus boleh. Ininya bagaimana? Definisinya, definisi dari minion seperti apa, dari minus seperti apa? Halo? Halo? Mungkin saya harus kembalikan ke ini ya. Saya kembalikan ke tadi. Nah, di sini kan ada evaluasi hasil belajar ya, terkait dengan Kapivan, UTS, UAS. Ya kurang lebihnya nanti teman-teman bisa berdiskusi secara aktif. Kalau semisal teman-teman sanggup melalui media sinkron ini, nanti teman-teman bisa dijelaskan ya melalui forum diskusi yang ada di LMS untuk perkuliahan animasi, pemodelan animasi dan 3 dimensi. Mungkin ini sudah menunjukkan pukul 12. Kita cukupkan saja terlebih dahulu untuk
Oke. Untuk tugasnya ya, nanti akan saya masukkan di LMS-nya. Oke, tugasnya itu install Blender ya. Oke, install Blender, kemudian catat langkah-langkahnya. Catat langkah-langkahnya, kemudian kalau sudah catat langkah-langkahnya, nanti dibuat laporan ya. Laporan. Ini tugas individu ya. Silakan nanti akan saya buatkan di topik 1 di LMS. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Di LMS itu saya kembalikan ke LMS. Halo, LMS ya, saya terlihat? Lihat, Pak. Oke, ini ya LMS-nya ya. Tadi jangan lupa pertanyaannya saya nanti dijawab di forum tanya jawab ini ya. Di forum tanya jawab, nanti teman-teman semisal diskusinya teman-teman atau pendapatnya teman-teman ada yang keliru, nanti temannya yang lain bisa nambahin, bisa menambahkan, bisa saling menyampaikan di situ melalui forum tanya jawab ini. Kemudian ini tadi kalau sudah bisa mengisi prioritasnya, otomatis bisa ini ya, bisa mengakses video ya. Ada video sama ada ini topik. Nanti materi perkuliahannya akan saya upload di sini. Kurang lebih seperti itu. Ada yang belum mengisi ininya? Kita kayaknya tadi 39 ya. 39 yang sudah mengisi berapa nih? 38. Ada satu yang belum ya, mungkin nggak mau perhatikan, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita bisa ini. Silakan sih, nanti yang jelas teman-teman yang belum mengisi otomatis tidak bisa mengikuti topik 1, nanti berurutan ya. Topik 1 belum diakses berarti tidak bisa mengakses ke topik 2. Jadi step by step seperti itu terus ke bawah. Oke. Nanti sampai di akhir kalau teman-teman belum mengikuti topik-topiknya atau belum menyelesaikan topiknya, nanti teman-teman juga tidak bisa mengumpulkan proyeknya gitu. Oke. Baik, saya cukupkan ya untuk hari ini. Nanti untuk tugasnya nanti akan saya tambahkan di sini untuk kolom pengumpulannya untuk kelas MM1 ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Tapi cukup jelas atau tidak jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik ya. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.